Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep dari barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan itu nilainya selalu sama. Misalkan kita punya barisan bilangan yang pertama adalah 3, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 15. Nah, tentu di sini selisih dari ya suku-suku yang berurutan ini 4, ini juga 4, ini juga 4. Nah, untuk menentukan suku berikutnya tentu sangat mudah. Berarti ini tambah 4, hasilnya 19. Ini tambah 4 lagi, hasilnya 23. Nah, di sini terlihat bahwa selisih ya antar suku itu nilainya selalu sama, yaitu 4. Ya, 4 ini dinamakan dengan beda atau juga selisih. Nah, berikutnya 3. 3 di sini sebagai U1 ya, suku pertama atau bisa juga ditulis A. Berarti ini 7, U2, berarti ini U3, ini U4, ini U5, dan ini adalah U6. Untuk mengetahui atau menentukan suku tertentu ya, dari suatu barisan aritmatika, kita bisa menggunakan rumus ini. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih, dan N adalah banyaknya suku. Misalkan begini, carilah ya nilai dari suku ke 50 atau kita tulis U50. Maka untuk menentukannya atau mencarinya kita gunakan rumus yang tadi ya ini. Yaitu kan UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN ya, kita cari adalah suku ke-50. Berarti U50 sama dengan A itu suku pertama. Nah, suku pertama berarti ini. 1 yaitu 3 ya. Ditambah N. N itu banyaknya suku ya. Ada berapa yang kita cari di sini 50. Berarti 50 kurang 1 kali beda. Beda selisih tadi sudah ya, bedanya adalah 4. Sama dengan 3 ditambah 50 dikurang 1. 49 kali 4. Selanjutnya 3 ditambah 49 kali 4 yaitu 196. Ditambah 3 hasilnya 199. Jadi suku yang ke-50 adalah 199. Nah, di sini apabila dilanjutkan ya, suku yang ke-50 tentu itu nilainya 199 ya, tuh. Jadi ini rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B itu harus dihafal dan dipahami ya. Berikutnya. Nah, di sini berikutnya adalah deret aritmatika ya. Kalau yang tadi itu barisan, kalau yang sekarang adalah deret. Apa bedanya barisan dan deret? Nah, kalau deret aritmatika adalah jumlah dari bilangan dalam suatu barisan aritmatika. Tadi kita sudah punya ya barisan aritmatikanya. Maka di sini kata kuncinya adalah pada jumlah. Ya. Maka tadi itu barisannya kita jumlahkan. 3 ditambah 7 ya. Kemudian ditambah 11. Kemudian ya tambah lagi 15 ditambah lagi 19 ditambah lagi 23. Sama ya, di sini juga ada selisih ya. Selisihnya berarti ini sama kayak tadi 4, ini juga tambah 4, ini juga tambah 4, ini juga tambah 4, ini juga tambah 4 ya. Kemudian sama ininya. Ini sebagai U1 atau A,
ini sebagai U2, ini sebagai U3, ini sebagai U4, ini sebagai U5, dan ini sebagai U6. Nah, bagaimana menjumlahkannya? Untuk deret aritmatika, kita bisa menggunakan rumus ini. Sn sama dengan setengah kali N ya, kali A ditambah UN, di mana Sn itu adalah jumlah N suku. Kemudian A suku pertama, UN adalah suku terakhir, dan N itu adalah banyaknya suku. Nah, ini kita akan jumlahkan ya, hitung menggunakan rumus tadi. Itu kan Sn sama dengan setengah N kali A ditambah UN. Oke. Sn-nya yang dijumlahkan ini ada berapa suku ya? 1 ya. 1, 2, U2, U3, U4, U5, U6. Berarti S6 sama dengan setengah kali N ini ya. N berapa suku tadi? 6. 6 kali A suku pertama ini ya. 3 ditambah UN suku terakhir. Berarti ini suku ke-6. 23. Maka di sini S6 ya, jumlah 6 suku setengah dikali 6 yaitu adalah 3. Di sini 3 tambah 23 adalah 26 ya. Oke, selanjutnya 3 dikali dengan 26 ya. Hasilnya adalah 78. Oke, jadi hasil dari 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah 19 tambah 23 itu adalah 78. Nah, ini ya perlu juga dihafal rumus untuk deret aritmatika atau menjumlahkan ya suku-suku yang mempunyai selisih, ya ini selisihnya tadi, atau beda yang sama. Bisa menggunakan rumus ini. Oke, untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Ya, untuk lebih memahami, maka mari kita perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut ini. Oke, di sini judulnya adalah konser musik klasik. Ya. Dalam konser musik klasik itu ada gedung pertunjukan di mana tempat duduknya itu membentuk sektor lingkaran. Ya. Terdiri atas 10 baris kursi, di mana baris yang pertama itu ada 8 kursi. Kemudian baris yang kedua itu adalah 12 kursi. Baris ketiga 16 kursi, baris keempat 20 kursi, dan baris kelima ada 24 kursi. Dan seterusnya sampai baris yang ke-10. Nah, apabila kita perhatikan di sini, ternyata selisihnya itu adalah 4 ya. Ini 4, ini 4, ini 4. Maka barisan bilangan ini tentunya merupakan barisan bilangan aritmatika karena selisih atau bedanya di sini beda atau selisihnya adalah sama yaitu 4 ya. Selanjutnya kita tahu bahwa 8 ini merupakan suku pertama atau A, ini suku kedua, ini U3, ini U4, ini U5 sampai seterusnya di U10. Nah, berikutnya kita lihat pertanyaan yang nomor 1. Pertanyaannya adalah banyak kursi pada baris ke-10. Ya, berarti yang ditanyakan adalah U10 ya. Banyak kursi pada baris yang ke-10. Karena ini merupakan barisan aritmatika, maka untuk mencari U10 kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Sehingga di sini A itu suku pertama. Nah, ini 8 ditambah N. Di sini yang cari 10. Berarti 10 kurang 1.
kali B. Bedanya atau selisihnya adalah 4. Sehingga ini 8 ditambah 10 kurang 1, 9 kali 4. Sehingga ini 8 ditambah 9 kali 4, 36. Hasil akhirnya adalah 44. Jadi, pada baris ke-12 jumlah kursi adalah 44 buah. Di sini disebutkan 36. Maka pernyataannya bernilai salah. Kemudian yang kedua, banyaknya seluruh kursi ya. Dari baris pertama sampai baris ke-10. Yang kedua ini berarti kita harus tahu jumlah. Dari baris yang pertama 8, tambah baris yang kedua 12, tambah baris ketiga 16, tambah baris keempat 20, tambah baris kelima 24, tambah seterusnya sampai baris terakhir adalah 44 kursi. Ini sudah jelas ya, ini membentuk deret aritmatika ya, karena selisihnya semuanya sama 4. Kemudian ini suku pertama U1 atau A juga, ini U2, U3 sampai ini U10 ya, suku terakhir. Maka bisa menggunakan rumus di Sn sama dengan setengah N kali A ditambah UN. Berarti yang ditanyakan S10 karena banyaknya kursi 10 baris ya. Kemudian setengah dikalikan N, N-nya banyaknya baris. Ada 10 kalikan A, suku pertama ini 8 ditambah dengan suku terakhir ya, baris ke-10 ini 44 hingga setengah kali 10 berarti 5 kalikan 8 tambah 44 itu 52. Sehingga 5 kali 52 adalah 260. Jadi banyaknya kursi seluruhnya adalah 260. Berarti pernyataan ini benar. Kemudian pernyataan yang ketiga. Banyak kursi yang kosong ya, lebih dari 50. Kita lihat. Yang terisi di soal itu disebutkan di sini sudah jelas ya, 3/4-nya itu terisi. Berarti 3/4 dikalikan jumlah seluruh kursi 260. Maka hasilnya 195. Nah, ini yang terisi. Berarti yang kosong itu kapasitas seluruhnya 260 dikurangi yang terisi 195. Hasilnya adalah 65. Jadi untuk pernyataan yang ketiga juga bernilai benar ya. Jadi lebih dari 50 buah yang kosong. Nah, di sini 65 ya. 65 itu lebih dari 50 ya. Berikutnya harga tiket per orang 50.000 ya. Maka pendapatan yang diperoleh saat itu adalah 10 juta. Mari kita lihat yang nomor 4. Jumlah kursi yang terisi atau penonton yang hadir saat itu adalah 195. Nah, dikali harga tiketnya itu adalah 50.000. Maka total pendapatan saat itu adalah 9.750.000 ya. Pernyataan yang keempat ini bernilai salah ya. Bukan 10 juta, tapi 9.750.000. Berikutnya ya. Ini soal yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, seperti ini yang kedua, migrasi burung ya. Di sini ya ada suatu populasi burung yang biasanya melakukan migrasi atau perpindahan ya, dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Oke. Nah, di sini pada baris yang pertama itu ada 3 burung. Baris kedua itu ada 7 burung. Baris ketiga itu ada 11 burung. Maka kita tuliskan menjadi pola sebagai berikut. Baris pertama 3 burung, baris kedua 7 burung, baris ketiga 11 burung. Nah, dari sini kita selisihnya itu dari sini juga 4. Pasti baris berikutnya juga ditambah 4 sehingga
ini burungnya ada 15 dan seterusnya. Nah, dari sini saja kita sudah tahu ya dari selisihnya bahwa ini itu ya berselisih atau beda membentuk barisan aritmatika. Nah, ini 3 ini berarti U1 atau suku pertama ya. Nanti kita lihat yang ditanyakan. Banyak burung pada baris ke-20. Ke-12 ya. Nah, berarti yang dicari adalah U12 atau banyaknya burung pada baris yang ke-12. Yang pertama itu U12 sama dengan berapa? Nah, kita tahu ya, kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Di mana U12 sama dengan A, suku pertama ini. 3 ditambah N, ya 12 kurang 1 kali B. Bedanya, selisihnya 4. Sehingga ini 3 ditambah 12 kurang 1, 11 kali 4. Sehingga dikali 3 ditambah 44. Nah, hasil akhirnya adalah 47. Nah, jadi pada baris ke-12 banyaknya burung, yaitu adalah 47. Nah, di sini disebutkan 40 burung, maka ini salah. Kemudian yang kedua, banyaknya burung seluruhnya. Yang bermigrasi adalah 300. Ya, kita lihat. Berarti kita harus tahu jumlah seluruh burung. Ya, dimulai dari burung yang pertama 3, burung yang kedua kita jumlahkan 7, tambah 11, tambah 15, tambah titik-titik, sampai ya, burung yang baris ke-12 yaitu 47. Ya, ini U12. Ini suku pertama, 1 atau A. Selisihnya sudah jelas ya, sama dengan di atas. 4. Untuk mengetahui jumlahnya, maka kita harus menggunakan rumus jumlah barisan geoaritmatika. Ya. Gunakan ESN sama dengan setengah N dikali A ditambah UN. Sama dengan setengah S berapa yang ditanyakan? S 12 setengah kali 12 kali A nya pertama 3 ditambah UN. UN itu suku terakhir yaitu suku ke-12 ini 47. Dengan setengah kali 12 6 kalikan 3 tambah 47 adalah 50 sehingga 6 kali 50 adalah 300. Nah, ini jumlah burung yang bermigrasi saat itu adalah 300 burung. Jadi ini benar. Kemudian yang ketiga. Jika migrasi masuk sebanyak 276 burung, maka terjadi peningkatan lebih dari 10%. Banyak burung yang bermigrasi. Apakah seperti itu? Ya, kita harus cari persentase. Persentase ya. Kita tahu burung yang keluar itu sebanyak 300. Kurangi burung yang tadi masuk itu adalah 276 per 276. Kita kalikan 100%. Oke. Ini berarti 24 per 276 dikalikan 100%. Dan hasil akhirnya adalah 8,7%. Nah, jadi peningkatannya itu bukan 10%, ya, bukan lebih dari 10%, tapi kurang dari 10%. Maka pernyataan yang ketiga bernilai salah. Nah, itu ya pembahasan untuk barisan dan deret aritmatika di dalam kehidupan sehari-hari.